Sebuah kereta yang melaju dengan kecepatan tinggi tiba-tiba berhenti mendadak. Seorang pria dengan ekspresi tegang menatap keluar jendela. Suasana di sekitarnya tampak sangat menakutkan. Ia mendekati pintu utama untuk memeriksa situasi. Dari pengeras suara terdengar pengumuman bahwa kereta sepertinya menabrak sesuatu. Setelah itu, kepala kereta turun untuk memeriksa. Ia membawa senter dan perlahan berjalan ke depan. Di bawah gerbong bagian belakang, ia menemukan bangkai seekor binatang. Ia berencana menarik bangkai itu keluar. Tiba-tiba terdengar suara dari arah bangkai itu, membuat kepala kereta yang tegang berdiri dan menyorotkan senter ke sana. Namun ia tidak tahu benda apa yang tiba-tiba menerjang ke arahnya. Orang itu masih belum menyadari bahaya sudah mendekat. Karena kepala kereta belum juga kembali, seorang awak kereta bersiap turun untuk mencarinya, namun dicegah oleh rekan perempuannya. Kedua orang yang tidak tahu apa-apa itu hanya bisa menutup pintu kereta rapat-rapat, lalu menelepon markas untuk meminta bantuan. Para penumpang di dalam kereta mulai tidak sabar. Semua orang merasa waktu mereka untuk pulang ke rumah terbuang sia-sia karena kereta barang ini. Beberapa wanita mulai ribut dan ingin membatalkan tiket. Seorang penumpang yang rasional berkata, stasiun berikutnya hanya berjarak 2 mil dari sini. Mereka sepenuhnya bisa berjalan kaki ke sana. Namun, demi keselamatan penumpang, apalagi di luar sedang turun hujan deras, hal itu perlu dipertimbangkan kembali. Mereka berusaha keras untuk mencegah keputusan sembrono itu, namun karena bujukan semua orang, akhirnya mereka terpaksa membuka pintu kereta. Namun mereka tidak tahu bahwa keputusan ini akan menjadi jalan tanpa kembali. Beberapa orang berjalan di sepanjang rel menuju ke dalam hutan. Pria berkacamata tiba-tiba menemukan sesuatu yang bergerak di semak-semak. Awak kereta pergi lebih dalam untuk memeriksa, namun malah menemukan mayat kepala kereta yang sudah tercabik-cabik. Merasa ada yang tidak beres, mereka segera kembali dan berlari menuju kereta. Saat itu terdengar suara raungan makhluk aneh mendekati pintu kereta, lalu suara aneh itu semakin dekat. Dalam kepanikan, mereka tidak sempat berpikir panjang dan buru-buru memanjat masuk ke dalam kereta, tepat saat mereka hendak menutup pintu. Dua orang tua itu belum sempat naik ke kereta. Saat berpisah, akhirnya sang kakek berhasil ditarik masuk ke dalam kereta oleh Dahuo, namun kaki nenek terjepit di luar. Kaki nenek itu digigit erat oleh monster, terus-menerus bergesekan di pintu kereta. Ketika orang-orang menarik nenek itu, pahanya sudah penuh luka dan berdarah, mulutnya terus-menerus mengeluarkan suara kesakitan. Seorang pria mendekat ke jendela untuk memeriksa keadaan di luar, tapi di luar gelap gulita, tidak terlihat apa-apa. Para penumpang mengingatkan petugas untuk mengunci pintu kereta, namun pada saat itu, monster itu datang lagi. Petugas memperingatkan, semua orang jangan mengeluarkan suara, kalau tidak, semuanya akan dalam bahaya. Suara gesekan dari tangan monster yang seperti gergaji di permukaan kereta, membuat semua orang ketakutan. Saat semua orang mengira keadaan sudah tenang, tiba-tiba ponsel seorang gadis berbunyi. Seorang pria berusaha merebut ponsel itu untuk menjelaskan situasi di sini. Namun gadis itu justru mundur terus ke arah jendela. Lalu monster itu menangkap gadis itu, menariknya keluar lewat jendela. Jeritan kematian gadis itu bergema di telinga semua orang. Semua orang segera berpindah ke gerbong lain. Mereka melihat monster itu tidak lagi mengikuti mereka. Di dalam kereta, para wanita tiba-tiba mulai bertengkar dengan pria berkacamata. Seorang pria tua yang masih cukup rasional memotong pertengkaran mereka. Ia berkata, jika ingin selamat, mereka harus bersatu melawan monster itu. Hanya dengan begitu mereka punya peluang untuk bertahan hidup. Mereka mencari kotak peralatan di dalam kereta, lalu menggunakan rangka besi untuk memperkuat semua jendela. Setelah semuanya selesai, mereka baru sadar bahwa si gendut ternyata pergi ke toilet karena kebelet. Dan setelah dia selesai, pintu toilet sudah tidak bisa dibuka lagi. Lampu di atas mulai menyala, dan mereka mendengar teriakan si gendut. Seorang petugas segera datang untuk membuka pintu, tapi pada saat itu, tangan monster itu sudah menjulur ke bawah. Melalui celah pintu, mereka bisa melihat bahwa si gendut sudah tak bernyawa. Monster 5 tidak berhenti, menghancurkan pertahanan mereka dengan satu pukulan. Raja Besi mendekati bagian belakang kereta, membawa kargo, sementara rekan wanitanya menusuk monster itu dengan pisau, hanya untuk ditampar di wajah. Miliaran orang mengambil senjata, dan mulai menyerang monster itu. Lepaskan aku, dasar bajingan. Bajingan kau. Dia tak mau kalah, menahan pria itu erat-erat di dalam kereta. Saat krisis, pria berkacamata menerjang dan mengalahkan monster itu. Semua orang tenang, dan mulai menganalisisnya. Dari cincin di tangannya, terlihat dia dulunya manusia, yang berubah jadi manusia serigala, karena mutasi virus. Hutan mendadak mencekam, pertanda buruk. Melihat monster itu masih hidup, petugas memukul kepalanya dengan alat pemadam. Saat itu juga, si nenek bermutasi. Zheng Zhao Dazuang menunjuknya dan berseru, terinfeksi. Kita semua tahu.
Dia harus pergi tanpa ragu, langsung menggunakan kedua tangannya untuk mencekik leher nenek itu, namun dipukul jatuh ke tanah oleh petugas. Mereka kemudian mengikat Da Zuang dan nenek itu di kursi. Demi bisa keluar dari sana dengan selamat, dua penumpang turun dari mobil untuk memperbaiki pipa bensin yang rusak. Pria berkacamata itu mendengar suara dari semak-semak, lalu mengambil tongkat harimau di tanah dan perlahan masuk ke hutan. Ia menyorotkan senter ke pohon, namun pemandangan di depannya membuatnya ketakutan. Ada monster yang sedang melahap tubuh seorang gadis. Pria berkacamata itu ketakutan dan langsung berbalik lari, tapi malah dikepung oleh monster dan dengan cepat menjadi santapan mereka. Di sisi lain, si rambut pirang di bawah kereta, mereka sedang memperbaiki pipa bensin ketika monster itu sudah tiba di samping kereta. Saat monster itu menundukkan badannya, ternyata tidak ada siapa-siapa di bawah. Rupanya si rambut pirang sedang menempel mati-matian di bawah kereta, sehingga berhasil lolos dari bahaya. Pada saat itu, jalan sudah berhasil diperbaiki. Petugas menyalakan lampu kereta dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dalam kepanikan, mereka menyalakan kereta, padahal pria yang memperbaiki kereta masih berada di bawahnya. Keadaan semakin buruk. Nenek yang sebelumnya digigit sudah berubah menjadi monster, dan kini dengan tangan yang penuh luka, ia mulai menyerang semua orang. Tolong, siapa saja yang ada di sana, tolong bantu saya segera. Saat itu, penumpang wanita juga ditangkap oleh monster di luar. Menghadapi bahaya, Da Zuang hanya bisa melihat kereta yang perlahan-lahan pergi. Wanita itu sudah benar-benar putus asa. Di sisi lain, nenek mutan mulai menyerang bos. Kakek itu tewas di tangan bos. Pria yang tak kuat lagi menarik pintu hingga kereta berhenti. Nenek mutan lalu menyerang pria itu. Namun saat itu juga, mereka diselamatkan pendatang baru. Keduanya pernah berurusan sebelumnya. Mereka mulai bertengkar, tanpa menyadari bahwa monster sudah masuk ke dalam kereta. Beberapa orang yang mendengar suara itu dengan cepat menutup pintu lorong. Demi menyelamatkan diri, pria itu melompat keluar dari pintu kereta, meninggalkan dua petugas di dalam. Saat situasi benar-benar genting, pria berambut pirang datang membawa obor dan membakar monster itu. Kedua petugas segera melompat keluar dari kereta, namun saat itu pria berambut pirang justru dikejar oleh monster yang berbalik arah. Ia langsung lari sekuat tenaga, sementara monster mengejarnya tanpa henti. Suara raungan monster terdengar di sekeliling. Pria itu memberikan kesempatan kepada wanita itu untuk melarikan diri, lalu mencium wanita itu dengan penuh perasaan dan memintanya pergi dari sana. Dengan putus asa, ia berlari ke dalam hutan yang semakin dalam, sementara yang lain sudah tewas dibunuh oleh monster. Di dalam kereta, muncul seorang gadis aneh, dan orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan pandangan curiga. Korban yang tewas itu ternyata adalah petugas wanita yang berhasil lolos dari maut. Di sisi lain, pria yang tersesat masih terus berlari, dan setelah semalam penuh pelarian, akhirnya ia menemukan jalan keluar. Namun, saat ia merasa senang, monster tiba-tiba muncul dari samping, dipimpin oleh petugas pria yang telah berubah menjadi monster. Tak lama kemudian, pria itu pun tewas.